boleh dicoret-coret ya Pak? Ya. Ya, silahkan Pak. Jadi dengan harga premium 4.500 per liter, asumsi harga minyak mentah di dunia $105 per barrel, dengan asumsi lagi lifting 930.000 barrel per hari, dan 70% haknya bangsa Indonesia, karena 30% dianggap haknya kontraktor asing atas dasar production sharing, dan banyak asumsi yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan dituangkan di dalam ini nota keuangan, maka pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar 96,7878 triliun. Nah, sekarang hitung-hitungannya begitu sederhana karena terdiri dari 4 pos. Ini adalah pos yang diambil dari... Ya, penerimaan PPh Migas 60,9. Penerimaan negara bukan migas yang tadi itu pajak 150 sekali, di total 220,3. Kemudian ada pengeluaran menurut Kementerian Keuangan, ada pengeluaran, saya ikutin terus. Ini semuanya diambil dari nota keuangan dari 2012 keuangan, ya, ini harus dipertegas dulu. Ada subsidi 123,5, lalu ada dana bagi hasil, dianggap sebagai pengeluaran dulu ya. Jumlahnya kan 155, kalau itu dipotong, itu ada kelebihan uang tunai 64,5 triliun. Tetapi kelebihannya itu sebetulnya lebih, sebab yang 32,2 triliun di sini dianggap sebagai pengeluaran, itu kan pemasukan kepada Kementerian Keuangan yang diteruskan kepada provinsi. Jadi itu pemasukan buat seluruh bangsa Indonesia. Saya tidak mengadakan sekat-sekat bangsa Indonesia. Di 2012? Jadi kalau kita lihat 220 triliun, itu adalah pendapatan dari industri migas yang masuk ke APBN, yang kita persembahkan kepada bangsa untuk silahkan dipakai. Ya. Kemudian tadi oleh Pak Kwik, diambil untuk subsidi, kira-kira 123, langsung saja DBH-nya dicoret. Jatuhlah 96. Kalau angka ini secara singkat diambil, itu betul. Tetapi pertanyaannya, minyak dan gas yang dikeluarkan dari bangsa ini, dari yang menjadi hak bangsa ini, apakah memang semuanya akan ditukar menjadi subsidi BBM? Sehingga hanya tinggal sisa 96 yang bisa dipakai untuk mengisi APBN. Ingat, APBN kita itu 1.400 triliun. Sekarang dibantu dari migas yang sudah kami susah payah di industri hulu menyiapkan 220 triliun, terpotong oleh Pak Kwik dengan subsidi hanya tinggal 96. Itu kalau cerita migas dipakai untuk mensubsidi BBM. Migas itu minyak dan gas. Dua tenaga itu dipakai untuk menyokong cuma satu. Kemudian saya mendapatkan angka yang dibuat Pak Kwik kemudian dipakai oleh teman kita Ibu Rike, yaitu Ibu Oneng itu, kemudian disebarkan kemana-mana. Saya cek, itu lebih fair. Kenapa? Karena yang dibandingkan minyak dengan minyak. Pendapatan minyak saja dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan untuk minyak saja. Kalau pendapatan minyak dikurangi dengan seluruh pengeluaran minyak yang harus dikeluarkan, jatuhnya defisit. Oleh karena itu dari awal saya katakan waktu di acara kemarin, bilang bahwa kalau minyak dengan minyak dibandingkan, minyak yang diterima oleh bangsa ini dari alam Indonesia itu, mohon maaf, bukan 70% Pak, 63%. Karena kira-kira 13% adalah bagian dari kontraktor, dan kemudian cost recovery kira-kira 23%. Bangsa ini menerima 63%. Dari 63% minyak, jatuhnya dari 930 barrel yang dikeluarkan setiap hari, itu hanya kira-kira 540.000. Sedangkan bangsa ini membutuhkan BBM kira-kira 1.200.000 sampai 1.300.000. Tekornya berapa? Tekornya kira-kira 770.000 barrel. Kalau dibeli ini benda yang berbeda. Ini benda yang berbeda. Kalau ini adalah migas dipakai untuk mensubsidi BBM. Hanya minyak saja. Minyak dan gas dipakai untuk mensubsidi minyak. Dapatnya untung. Tapi kalau minyak pakai subsidi hanya untuk minyak jadi gasnya tidak ikut-ikutan, itu defisit. Bagaimana? Bapak tidak kurang. Bapak betul memandang ini. Dan saya juga setuju kalau ini angka yang ditampilkan. Tetapi ingat bahwa untuk kita memberikan minyak kepada masyarakat, kita sokong dengan minyak dan gas. Ini. Tetapi tadi yang sisi lain yang saya katakan defisit, kalau hanya dari minyak dipakai untuk minyak. Nah, itu yang defisit. Nah, mari kita bicara cerita bahwa minyak dan gas dipakai untuk BBM saja, yaitu minyak. Angkanya ini yang sama.